Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, by the way hari ini momennya spesial banget. Hari ini kita lagi ngumpul ya. Perlu diketahui ini adalah adik-adik sepupu. Ini paman saya sendiri ya. Nah mereka ini kembar guys. Bisa lihat ini mukanya kayak Upin Ipin. Oke, Fauzan apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Ji, apa kabarnya Ji? Alhamdulillah. Oke, Mang Tata apa kabar? Lagi acara apa? Maksudnya ini kita bisa bareng kayak Oke. Ini kita sharing season aja gitu kan. Kebetulan ini kan lagi Sharing season apa namanya? Ya sharing season ini aja pengalaman gitu kan. Pengalaman masing-masing pengalaman gitu kan. Kebetulan ini kan kita masih di hari Fitri ya. Fitri. Ya, momennya masih lebaran. Kita kebetulan kan kumpul-kumpul keluarga. So, ini momennya langka banget. Jadi menurut aku ini wajib seperti ini sih kita buat sharing-sharing aja gitu. By the way, coba dong Ji, kamu perkenalan dulu dong. Kamu nama lengkap. Oke. Halo guys, nama saya Fauzi Ziban Gunawan. Saya saat ini kelas 10 SMA semester 2 dan umur saya 16 tahun. Oh, 16 tahun. Kamu Jan? Kurang lebih sama. Oke. Tapi nama saya Fauzan Zakwan Gunawan. Oke, mau dulu deh, Mang. Perkenalkan diri dulu. Gak usah perkenalan. Kenalin sama Saril aja. Udah famous dia. Sebetulnya kenapa di sini bisa ada konten? Karena kebetulan kita lagi sekamar. Kebetulan saya pribadi pun lagi sekamar sama ponakan-ponakan gitu. Betul. Daripada diem mending ikut gitu kayak gitu teman-teman. Kebetulan itu tadi kita lagi trip sama semua keluarga. Betul. Sekarang mungkin ngobrol-ngobrol aja biar sekalian konten ya, Saril. Sekalian konten. Moderatornya ada Saril di sini. Ntar kita tanya juga Sagun. Siapa sih Sagun? Iya. Sagun. Ntar kita tanya Sagun. Iya, Kang Sagun. Itu sih ngobrolnya Sagun. Sebenarnya Sagun itu singkatan, Mang. Saril Akbar Gunawan ya. Udah ketebak benar. Oke. Ya dilanjut. Oke. Aku di sini penasaran banget. Kita akan tanya satu-satu ya. Aku pengen tanya siapa nih? Fauzan lu deh. Jan, coba dong Jan. Pengen tahu aja. Kamu sekarang sebagai siswa SMA kelas 1 nih. Nah, itu boleh dong diceritain sedikit kegiatannya di sekolah itu bagaimana? Apakah di sana juga apakah sekolah aja atau sambil mondok misalkan atau gimana? Boleh dong diceritain sedikit. Oke, jadi tentunya di SMA itu pasti lebih beda lagi ya tantangannya. Lebih susah lagi tantangannya daripada SMP, daripada SD gitu. Oke. Kalau sekarang tuh udah padat, kayak jam pelajaran juga udah makin banyak gitu. Oke. Apalagi kegiatannya. Apalagi kan dicampur mondok ya, jadi kayak jadwal mainnya tuh cuman sore doang gitu. Malamnya tuh udah ada kegiatan di pondok lagi, jadi emang bener-bener capek gitu. Waduh, capek. Itu gimana, Mang? Boleh dong nanggapin? Iya, tanggapannya gimana? Buat Fauzan. Sebetulnya gak harus ditanggapin karena itu pasti masa itu pasti dilewatin oleh waktu nantinya. Mau gak mau ya harus dijalanin karena kan sekolah itu semua belajar dari pembentukan karakter, teman baru. Kerasa gak Kak di sana? Ya. Misalkan kayak yang biasanya sekolah SMP dulu berangkat sekolah pulang ke rumah malam bisa selain belajar bisa ya katakanlah anak sekarang tuh main game dan lain-lain. Kalau di pondok pesantren kan waktunya memang terbatas karena jadwalnya udah diatur oleh aturan pondok pesantren tersebut. Yes. Boarding school itu ya. Gimana tuh cara bukan jadi nanya maksudnya? Cuman bentar dulu. Kalau boleh tahu emang handphone itu di sana boleh gak sih? Sebenarnya emang nggak boleh sih. Oh, nggak boleh. Nah itu kan dari SMP ke SMA udah jelas tuh pasti ada perbedaan pasti. Kalau itu tadi kalau misalkan di rumah kan bisa megang handphone. Kalau di pesantren kan udah gak bisa megang handphone tuh. Itu pasti ngaruh ke kebiasaan kita pun itu pasti udah kerasa banget gitu. Nah cara menyikapinya kayak gimana biar terus bisa ngejalanin kayak gitu. Pastinya butuh adaptasi ya. Iya. Jadi dari awal dulu main HP terus kan di rumah, terus sekarang kayak di pondok tuh
ya kita jarang-jarang lah megang HP. Megang HP itu paling cuma minggu, itu pun HP asrama gitu. Seminggu sekali guys. HP asrama itu pun cuma buat nelpon orang tua gitu. Ya jadi sebenarnya kalau misalkan sekarang tuh banyakin aja kalau misalkan lagi bosen, banyakin kegiatan kayak main bola bareng teman gitu. Pokoknya isi aja kegiatan, iya isi kegiatan aja terus. Pokoknya jangan sampai ada yang kosong gitu. Pasti karena kalau di sana tuh pasti gampang bosen lah kalau diam-diam doang. Oke oke. Cuman sedikit nih terakhir nih untuk Fauzan nih. Cuman dengan kamu yang seperti itu di pesantren di sekolah, kamu ngerasa tertekan nggak sih? Pak, itu pada awalnya kayak gitu. Oh, pada awalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang udah enggak, udah Enjoy biasa aja. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya. Menjadi habits gitu ya. Oke, oke. Thank you Fauzan. Oke, ini aku penasaran nih sama satu lagi. Ini abangnya guys, Fauzi, ini Fauzan. Halo, guys. Kalau Fauzi sendiri gimana? Apakah sama? Bentar. Kalian di sekolah yang sama? Beda. Oh beda, beda guys. beda. Cuman masih satu ini kan satu kota. Satu kota. Iya. Iya kan? Sukabumi. Sukabumi. Tapi kalau aku di Cibadak, kalau dia di Parungkuda. Oh Parungkuda. Oke, masih satu kota lah ya. Kota. Tapi sama juga Mondok. Mondok sama. Oh Mondok. Oke. Tadi Fauzan kan begitu tuh perasaannya. Kalau di Fauzi sendiri gimana? Apakah sama handphone itu dibatasi? Terus perasaannya gimana Fauzi sekarang dengan situasi seperti itu? Oke. Pertama dulu nih. Oke. Aku tuh kan di Abayan ya. Oh iya Albayan. Di Abayan Cibadak. Oke, Nah, oke, itu lebih terdorong untuk di sekolahnya, bukan ke pesantrenannya, maksudnya lebih ditekankan buat di sekolahnya. Oh iya, lebih fokus di sekolahnya. Kayak boarding gitu. Oke. Terus dapat HP itu biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dapat HP. Tiap malam. Oke. Tiap malam Sabtu. Kamu 2 minggu sekali, Fauzan seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Oh beda seminggu guys. Oke, artinya dalam sebulan kamu cuma dapat 2 HP, dua kali. 2 kali HP. Itu pun seminggu sekali. Oh itu pun Pas hari Sabtu malam. Oh Sabtu malam. Tapi 2 minggu sekali. Iya. Oke, mantap. Keren sih. Tapi gimana kamu enjoy gak dengan hal yang seperti itu? Enjoy. Enjoy. Sebenarnya di HP juga sepi sih. Tapi juga sepi. Di HP ngapain gitu? Oke. Udah males. Oke, kalau gitu dari Mang Tata nih, Mang Tata. Enggak, maksudnya dari Mang Tata nih dengan siapa, dengan Fauzi seperti ini, ada gak sih motivasi buat mereka biar lebih semangat atau gimana gitulah? Tentunya biar mereka ya Sebetulnya bukan motivasi ya. apa dong? Dasarnya harus tahu dulu kenapa Fauzi sama Fauzan itu dimasukin ke pesantren misalkan dengan Oh, iya. dengan pesantren yang berbeda misalkan. Bukan ini kalau menanggapi sih mungkin kalau dari orang tua itu sudah pasti ingin yang terbaik buat anaknya, pasti. Oke. Gak ada yang nggak seperti itu. Contoh dipisah pun biasanya kan mereka dari SD SMP itu Sama-sama satu sekolah misalkan. Iya, satu sekolah. Karena saudara kembar juga, kenapa di SMA misalkan terpisah, ada unsur mereka ingin lebih mandiri dari orang tua, mungkin kan kayak gitu kan. Lebih ke transisi sih pasti. Adaptasi itu tadi betul kata apa yang dibilang Pak Fauzan tuh. Awalnya pasti karena transisi dari biasanya dari sekolah pulang ke rumah tuh. Kalau sekarang kan lingkungannya tetap circle-nya di situ terus, Iya. pasti bener bosan. Cuman akan biasa karena terbiasa. Oke. Udah jadi habit pasti kalau kayak gitu. Oke, semoga aja kalian semua tetap apa ya, semangat gitu ya. Iya, itu kan memang prosesnya seperti itu. Ya, Sarul nih ya. Nah, sekarang berarti giliran Mang Tata Gimana? yang nanya Sahril. Kalau tadi kan oke. ada cerita dari Fauzi sama Fauzan, mereka sudah sampai ada di tahap sekolah menengah atas. Kalau dulu SMU, kalau sekarang SMA berarti. Oke. Kelas 10 berarti katakanlah kalau anak-anak angkatan Mang Tata sendiri itu kelas 1 SMA berarti kayak gitu. Kelas Iya. 10. Kelas 10, kelas 1 SMA betul. Itu kan mereka tadi udah cerita kayak kebiasaannya, terus transisi dari SMP, perbedaannya ke SMA, sedikit banyaknya tadi udah dijelasin. Nah, kalau sekarang mungkin Syahril Aduh, nanya apa nih? udah melewati masa-masa SD, SMP, SMA, sekarang sudah masuk di perguruan tinggi atau universitas. Oke. Nah, itu kan pasti ada transisi dan perbedaannya. Sama lingkungan pun kan pasti beda-beda. Tuh. Karena di situ kita secara nggak sadar terbentuk
kedewasaan tuh melewati masa-masa itu gitu. Iya. Pengalaman ya. Sudah pasti lah itu mah gitu. Udah bahasanya udah hukum alam, nambahnya usia, nambahnya apa? Apa sih usia tadi Ya, kan nambahnya usia sama ya. Terus Ah. aja. Pos. Oke guys, mati lampu ya guys ya. Lampu guys. Jadi kita Kita pause dulu, oke? Oh iya. Oke Oke guys. guys. Tadi Mohon mati maaf lampu. tadi apa? Mati lampu. Mati lampu ya. Jadi Aslinya berkali-kali tadi. berkali-kali mati lampu. Asli. Kita sempat 3 kali. putus asa tadi ini konten lanjut atau enggak gitu kan. Memang cuaca lagi ekstrim juga ini di luar. Iya betul. Kita lanjut sekarang Oke. karena tadi Sagun juga udah nanya-nanya ke Fauzi Fauzan. Mumpung Oke. sekarang di sini momennya ada aku juga teman-teman, biar kita tanya-tanya sedikit banyaknya tentang historis atau cerita dia sendiri kayak gitu. Aku deg-degan ya guys. Nama followers, nama subscribernya Apa? ada Syaril. Nama fansnya gitu. Ya Sagun Story aja. Sagun Story, teman-teman Sagun Story Sagun Story. dengerin ya, kita tanya sekarang. Ya walaupun Sagun Lovers. Belum ada fans base sih belum. Ah, iya. Belum ada fan. Belum ada Waktu itu ada yang ngusulin cuman aku tolak sih sebenarnya. Apa namanya? Belum ini aja. Apa tuh? Ya mereka nyerahin kalau aku kalau misalkan jadi fans kakak mau apa nih namanya, cuman aku basa-basi aja gitu, belum terbentuk sih. Biasanya kalau fanpage apa sih bahasa? Fanbase. Biasanya fanbase tuh dari teman-teman yang nonton yang Iya. buat juga boleh, gak apa-apa. gitu. Asal yang enak sama positif aja didengarnya. Kayak gitu. Oke, lanjut kita tanya Sahril. Apa nih? Usianya berapa sekarang Sahril tuh? Sekarang itu baru 20 tahun. 20 Pas, tahun, ya, pas. Maret ya. Berarti sama Fauzi Fauzan beda berapa tahun jaraknya? Ya. Aku 16. 4 tahun. 4 berarti. tahun. 4 tahun. Sekarang usia 20. Iya, 20 sih. Kegiatannya berarti selain berkegiatan kuliah masih kuliah. Alhamdulillah masih. Kuliah masih semester berapa? Semester 2, guys. Semester 2 harusnya. Harusnya semester 6. Nah, Karena aku kemarin ya telat gitu. itu telat atau kepotong sama kepentingan-kepentingan di luar pendidikan. Maksudnya contoh kerja atau berkegiatan terlalu sibuk. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya sih kemarin itu bisa disebut kepotong karena apa ya? Bukan karena ini, karena memang ada kepentingan juga. Aku kemarin itu masuk pondok pesantren gitu ya. Pondok tahfiz Al-Qur'an juga waktu itu ya sekisaran hampir cuman nggak full bertahun-tahun, cuman sekitar 6 bulanan lah gitu kan. Ya intinya waktu itu aku di sana dulu gitu kan. Sulit untuk membagi waktu mungkin. Jadi masuk ke sini yang penting nggak apa-apa, yang penting basic dasarnya udah ada yang didapat lah gitu. Iya. Ada yang didapat. Cuman gini loh Mang, aku jujur nih ya. Sebenarnya kemarin itu aku tuh udah masuk ke salah satu perguruan tinggi ya, itu Win Jogja. Aku di sana dapat apa sih? SMBPTN lah Iya, atau beasiswa, apalah. katakanlah beasiswa. Ya gitu. Cuma waktu itu kan masih COVID. Di sana aku tuh tipe orang paling nggak bisa kalau misalkan diam di rumah terus menerus, jenuh banget gitu kan. Waktu itu berhubung COVID, kuliah 2 semester itu online dan nggak boleh ke sana. Jadi ada Sementara kejenuhan berarti ya. Jenuh banget. Kalau disimpulin. Tugas terus itu kan. Sementara UKT segitu-gitu aja. Gitu. Jadi aku itu memutuskan buat out aja. Padahal kalau zamannya Mang Tata dulu kuliah kalau kayak gitu enak justru. Kok aku enggak mau. Enggak bisa. Karena Atau malamnya kenapa? kita bisa nongkrong atau main gitu. Aduh, jenuh banget waktu itu. Ya Itu gak sih. apa-apa. Yang penting sekarang lanjut ya Sahril. Alhamdulillah lanjut walaupun Di ngulang lagi. apa fakultas apa, ngambil jurusan apa, prodi apa? Oke. Sekarang Sarul itu ngambil jurusan PBI ya. Dijelasin PBI. Pendidikan bahasa Inggris gitu. Keren, teman-teman. Satunya ya keren tapi period sih sebenarnya.
Gitu guys. Dan alhamdulillah sekarang udah semester 2 naik ke semester 5 lah. Semester 3 4. Ya gak apa-apa, nanti kita doain tuh yang buat yang nonton konten ini. harus Sekarang dong. usianya 20 tahun, berarti semester 2 kurang lebih 3,5 tahun atau 3 tahun ya. Oke. 3,5 tahun lah atau 4 misalkan maksimalnya. Doain sampai lulus biar skripsinya nanti lancar. Amin. Eh, Apalagi nih? Udah jalan. Kalau gak ada yang mau digoreng gak apa-apa. Tapi yang jelas semangat buat sekolahnya, pendidikannya beresin, manfaatkan waktunya. Begitupun Fauzi Fauzan sama jalanin terus sekolahnya. Yang namanya bosan itu manusiawi, bosan jenuh itu pasti ada. Begitupun nanti di kehidupan yang sesungguhnya. Bahasanya gitu kalau biasanya kalau masa itu dari kita SD pengen cepat SMP, pengen ke SMA, atau pengen dari kecil lah kita pengen cepat besar. Iya. Biar lebih apa kayak bebas katakanlah Bebas, gitu itu kan. kayak diatur-atur sama orang tua biasanya gitu yang dirasain ya. Sama anak-anak pada umumnya kayak gitu. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, pengalaman Mang Rata sendiri itu biasanya suka ngehayal pengen menjadi anak kecil lagi, balik lagi ke masa dulu gitu. Kenapa tuh? Yang ada di beban itu cuma PR matematika kalau Mang Tata dulu. Jadi sisanya main, nggak ada Oke. beban. Pikiran tuh bebas. Kalau sekarang nanti misalkan kita sudah SMA, terus keluar kuliah, kan dulu pengen cepat besar karena Iya. biar bebas dan lain-lain apa gitu. Padahal secara gak langsung kita tuh akan dimakan oleh tuntutan gitu, bukan tuntutan sebenarnya. Kewajiban bahwa kita tuh sedang menjalani Kehidupan yang sesungguhnya. bahasanya kayak gitu biasanya. Setelah SMA misalkan yang mau kerja atau masuk kuliah, setelah kuliah nah itu kita bingung kadang mau kemana, biasanya kayak gitu. Di situ mulai terasa nentuin arah tuh ke kemana. Oke. Jadi sekarang mah fokus berarti ke sekolahnya, banyakin temennya tapi temen yang positif biar nanti aksesnya enak gitu. Dan kalau kita ada pengetahuan, ada skill di pribadi, insya Allah lah pasti lancar untuk menuju ke yang diimpikan pun kayak gitu. Iya sih, benar memang ya. Oke, ini menarik sih memang, apa sih banyak hal yang memang kita harus dapat dalam obrolan ini gitu kan, sehingga jadi positif untuk kedepannya untuk kita pribadi dan umumnya buat teman-teman yang nonton di channel ini. Tapi gini loh, boleh dong Mas sedikit Sarul tanya gitu ya, ini mungkin umumnya buat kita juga. By the way, di seumuran, oke lah, aku yang 20 tahunan gitu kan, yang mana katanya umur 20 tahun itu adalah memang quarter life gitu ya. Memang apa usia yang memang lagi sulit-sulitnya, banyak overthinking kayak gitu kan, kalau tidak salah gitu ya. Banyak ya terkadang tertekan gitu kan, karena memang disebut dewasa mungkin belum juga, kalau disebut remaja juga enggak, masih transisi gitu ya, masih menuju dewasa yang sungguhnya gitu kan. Cuman gini loh Mang, kalau secara pribadi nih, kalau yang sekarang yang sebagai mahasiswa gitu kan, dan di umur 20 tahun, kita itu kenapa ya kayak banyak memikirkan, jadi kayak aku tuh harus gimana sih gitu kan, galau aku tuh harus jadi apa sih yang harus difokuskan gitu kan. Sementara oke lah, Oke. aku coba A B C tapi belum tahu gitu mana yang harus difokuskan. Oke. Gimana menurut Mang? Sebenarnya itu